وأمر عثمان وعلي وأن بقية الصحابة قرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى باليوم قاصدنا واغفر لنا باب الله يا واسع الكرم يا رب قاصدنا واغفر لنا باب الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i shalihin wal ulama'i wal amilin wal muhaddisin wal mujahidin wal musyrikin musyrikin wal muqarrabin ibahi abahi wa ila abahi jami'an al muslimin wal muslimat wal mu'minat sebagai hamba yang menghormati menjadi wujud Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa rahimahullah Paslon ini suatu pasal masih bab sholat Jumat ya. Halaman 27. Paslon ini suatu pasal mengenai tentang syarat sahnya sholat Jumat. Surut sihatil Jumat bermula syarat-syaratnya sah sholat Jumat sittatun. Itu ada 6 perkara. Satu syarat biasanya ya itu sebelum pelaksanaan sudah disiapkan. Kalau rukun di dalam sholatnya, sholat Jumatnya. Kalau syarat dari sebelumnya sudah siap sampai selesai pekerjaannya. Mana syaratnya? Yang 6 perkara itu wuku'uha jama'atan. Jatuhnya sholat Jumat itu harus berjamaah.
Jadi syarat. Nah bisa dia kadang-kadang kurang sehat keadaannya, sholat Jumat saja di rumah nggak bisa. Jadi masih ikut berjamaah. Kalau memang dia uzur tidak bisa ikut sholat Jumat, maka dia sholat zuhur di rumah. Sebagaimana ibu-ibu biasanya di sini. Ikut sholat Jumat. Biniyati imamatin. Dan syaratnya juga dengan niat jadi imam bagi si imam. Syaratnya tuh. Jadi dia wajib niat jadi imam. Usolli ardal Jum'ati rok'ataini mustaqbilal kiblati imaman lillahi ta'ala. Sedangkan kalau pada sholat yang lain, sholat yang 5 waktu, imam itu hanya sunnah, niat jadi imam. Tapi kalau sholat Jumat, wajib, bahkan jadi syarat. Sebab tidak sah. Kalau dia tidak niat jadi imam, tidak sah. Jadi syaratnya dia harus niat jadi imam. Sebab sholatnya harus berjamaah. Sedangkan kalau sholat lain, umpamanya imam nih, ya niat jadi imam mungkin kalau di depan sih yang imam utama itu mungkin, ya itu biasanya masa iya lihat jadi imam ya pasti jadi walaupun sunnah. Kalau umpamanya ada masbuk di belakang kan nambah rakaat gitu. Dia tadi udah niat jadi makmum. Nah, kalau colek dan dia dengan baru datang ikut dengan si masbuk. Itu si makmum yang tadinya jadi makmum boleh niat jadi imam. Diniatin dia niat jadi imam. Bahkan sunnah supaya naik derajat dia. Tadi jadi makmum, sekarang jadi imam. Katakan subuh, yang serokat jadi makmum, tiba-tiba alhamdulillah ada yang belakangan ketinggalan ikut dia jadi imam niat rumahnya boleh. Dan nggak diniatkan juga nggak apa-apa, dengan niat juga nggak apa-apa. Sunnah. Sedangkan waktidain dan wajib juga sebagai syarat juga si makmum niat iktidah. Niat iktidah itu niat jadi makmum. Ya, iktidah itu niat nurut kepada si imam. Berarti ikut dengan si imam. Maka namanya makmum. Ya, syarat kita juga sebagai makmum untuk niat jadi makmum baru sah. Sebab apa? Sholat Jumat tidak sah sendirian, harus berjamaah. Wa bi'arba'ina, dan juga syaratnya kudu ada 40 orang. 40 orang sholat Jumat. Jadi kalau mau bentuk sholat Jumat di satu kampung paling dikit jemaahnya ada 40. Di sini lebih ya, sholat Jumat lebih kita. Di sini kita mungkin ada ratusan, 100, 500 juga muat, 200, 300 ya. Lagi di atas ada juga ya, ada juga banyak. Di atas boleh, di atas juga. Sebab ini ada jalur tangga ke atas. Dan jalur tangganya ke atas juga tangganya ada di dalam masjid. Nggak boleh kalau tangganya di luar masjid. Ya, harus ada tangga di dalam masjid. Jadi masih di lingkungan dalam masjid. Kan ada masjid yang tangganya keluar ke sana dari atas ya. Itu udah
ada di dalam, walaupun hanya ada kecil, ada darurat. Ada lubang hubungan, ada jalan hubungan antara lantai atas dengan lantai bawah. Ya. Kalau berjamaah, yang masjidnya ada tingkat, mesti 40 orang. Sehingga 40 orang ini termasuk imam juga, termasuk khotib juga, 40. Ini mesti orang situ. Artinya ada kata kita di Jakarta, ya orang Jakarta. Gitu. Ya. Bukan tamu. Tamu dari Cirebon, namanya itu nggak masuk itu, bukan. Ditambahin tamu dari Cirebon, ya bisa. Ya, sekarang doang. Ya. Kalau kontrak boleh. Kontrak di sini namanya mustautin. Udah tinggal tetap di sini dia, domisili dia di sini. Walaupun nggak punya rumah, dia tetap dia tinggal di sini. Ya, udah mungkin di sini. Dia tinggal tetap. Arba'in ini 40 orang. Ya, walaupun ada macam-macam lain yang bilang kurang ini, kita ngomong yang 40 aja. Ya. Begitu. Mukallafan juga orangnya yang 40 itu sudah mukallaf. Apa itu mukallaf? Udah balik. Ya udah balik mukallaf. Zakaran, laki-laki yang dihitung. Umpamanya perempuan boleh nggak bertambah yang kurang dari 40? Nggak boleh. Nggak boleh. Sebab perempuan nggak wajib salat Jumat. Ya, salat zuhur wajibnya. Cuman kalau mau ikut sholat Jumat, sah sholat Jumatnya tanpa dikurangi dengan zuhur. Sah. Boleh. Seperti jamaah haji atau umroh. Pengen sholat arba'in di Madinah. Kalau dia nggak boleh ikut Jumat, kurang di arba'in jadinya. Kurang 8 hari 8 Jumat, satu kali itu kurang 1 kali, kurang dari 40 waktu arba'in. Kecuali umpamanya seperti di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu penuh, sehingga ketika sholat Jumat sering kali ibu-ibu saya bilang nggak usah ikut ya hari Jumat. Penuh luar biasa itu masih kalau sholat Jumat. Sehingga saya bilang di rumah sholat Jumat ya, insya Allah pahalanya buat ibu sama dengan sholat Jumat, yaitu dengan sholat masih di tanah haram Mekah. Di mana apabila kita sholat di Masjidil Haram 100.000 kali di sini, sholat 1 kali di sana sama dengan 100.000 kali di sini. Coba kalau di sana umpamanya pergi umroh atau pergi haji, sia-siakan, malas ke Masjidil Haram. Ya, mau sholat sendirian aja. Walaupun itu sama juga kalau darurat di Masjidil Haram. Ya. Ada juga yang bilang, walaupun di masjid lain, bukan di Masjidil Haram, selagi masih ada di tanah haram, maka itu termasuk pahalanya sama 100.000 kali juga. Karena ujur jauh ke Masjidil Haram, pokoknya memang lebih afdalnya di Masjidil Haram. Sebab ada kelebihan di Masjidil Haram apa? Bisa memandang Ka'bah. Sementara kita istirahat juga bisa kita kita tawaf dan sebagainya. Bisa sholat sunnah dan sebagainya. Sebab memandang Ka'bah aja suatu kelebihan ibadah. Kalau kita di Masjidil Haram, makanya disunahkan ketika kita masuk Masjidil Haram baca doa. Baca doa Masjidil Haram dan kemudian kita baca doa memandang Ka'bah. Baca doa memandang Ka'bah.
itu kapan nanti pada yaumul kiamat dia akan diangkat oleh Allah ke langit ke surga. Maka ketika mau diangkat oleh para malaikat yang mengelilingi dia mau diangkat ke surga, dia nggak mau. Kenapa nggak mau? Dia pengen melihat wajah-wajah orang yang pernah tolong mengelilingi dia. Nah, pernah tolong mengelilingi itu memberi syafaatnya di situ. Kapan? Kepada orang yang pernah tolong mengelilingi. Misalnya yang udah jadi orang nih, ya, pernah tolong di sana, misalnya nanti wajahnya dipandang oleh kapan? Yang belum, ya mudah-mudahan umroh bisa. Gitu. Makanya luar biasa. Baca doa. Sehingga nanti insya Allah Ka'bah akan memberikan syafaat kepada kita. Begitu dilihat, nah, sudah diperlihatkan, sudah. Sekarang tanya lagi, itu orang-orang yang kelihatan wajahnya udah diampuni nama belum dosa-dosanya? Ditanya lagi ke malaikat. Malaikat apa? Oh, nggak tahu, malaikat nggak tahu. Ya. Lapor lagi kepada Allah, ya kamu belum mau juga, kenapa? Dia tanya, itu orang yang kelihatan wajahnya, dia ampuni belum dosa-dosanya? Oh, masih tahu sama kapan? Itu yang kelihatan wajah-wajahnya, berarti mereka itulah yang hatinya mabrur. Mudah-mudahan mabrur. Umrahnya mabrur. Oh, namun dia pun tidak selesai. Ya, oh, balik lagi itu malaikat cerita. Mereka apa? Bahwa dosa-dosa mereka sudah diampuni, baru diampuni. Sebab nanti ketika hancur lebur muka bumi ini, kapan dia akan ke sana? Ya, malaikat ke surga. Hanya kita ketika anak Ka'bah memang punya, ya, yang istimewa sendiri. Ada doa anak Ka'bah. Sebab khawatir kalau kita nggak baca doa, nanti ketika Ka'bah pengen memandang wajah kita akan kelihatan. Sebagaimana kita juga kalau nggak baca doa di situ bisa kelihatan bukan Ka'bah. Kelihatan, padahal dia tuang di situ, tapi Ka'bah kelihatan ini ada. Banyak dia lihat. Bahkan dia bahasa sendiri pernah. Udah 3 putaran, ketika putaran dia tanya emang Ka'bahnya yang mana Ji? Begitu ya. Ka'bah yang mana? Itu Ka'bah ini. Gitu. Tadi rupanya waktu baca doa dia nggak mau pendek, dia mulai-mulai aja matanya. Kemana-mana matanya ke mana Ka'bah. Makanya saya ingatkan benar, ketika memandang Ka'bah, baca doa memandang Ka'bah. Ka'bahnya lihatin, jangan lihat di buku. Ya, jangan lihat di buku. Ka'bahnya lihat. Kayak doanya insya Allah setiap masuk ke Masjidil Haram baca doa itu. Datang Ka'bah baca doa. Cuma sekarang ini peraturan adalah masuk ke dalam Masjidil Haram lantai dasar yang ada Ka'bah di situ, itu dianjurkan semuanya berpakaian ihram. Jadi seolah-olah lagi di ya seragam itu masuk putih semuanya sekarang. Jadi bukan waktu pandemi itu seperti sekarang begitu, kok dilihat bagus. Nah, jadi seolah-olah mereka lagi wudu atau ya sudah wudu baru datang kan pakai ihram mereka. Gitu. Ya, sebetulnya mah tujuannya dulu supaya kita kalau penuh gitu. Yang foto apa aja yang boleh dibawa. Karena apa? Ihram, umroh, ihram, umroh atau umroh. Ya kalau umroh, ihram, umroh. Ya. Jadi sekalian, sekarang mau diakal-akalin sama jemaah. Semua udah umroh kayak kagak kayak gunakan ihram aja. Supaya boleh dibawa dalam itu. Karena diakal-akalin itu memang orang Indonesia.
Karena pakai celana di dalamnya. Ya. Tapi mau kadang-kadang petugas malu juga, petugas juga malu juga. Dia nggak tangkap mengeluarkan celananya juga. Gitu. Ya. Ya dulu ada yang bodoh, dia pakai kaos, kaosnya kelihatan. Ya. Jadi kalau selubung. Jadi laki-laki yang 40 orang itu semuanya laki-laki. Kalau laki-laki cuma 30 ditambah perempuan dan ibu-ibu supaya cukup 40, 10 orang. Ya. Huruf merdeka, bukannya hamba sahaya. Insya Allah Indonesia nggak pernah ada hamba sahaya dari dulu. Ya. Itu di sana. Di Timur Tengah, paling banyak di Afrika. Mutawakilan dan tinggal tetap di situ. Tinggal tetap di situ baik dia punya rumah ataupun dia kontrak. Di situ banyak wabi'at yakin mujtami'atin dan dengan banyak bangunan yang kumpul di situ. Jadi berbentuk satu kampung. Walaupun kampungnya itu dibangun daripada kayu-kayu pelepah kurma, dinding-dinding kayak zaman dulu apa itu dinding dari daun kelapa gitu ya. Walaupun rumahnya jadi pagar pakai itu jadi daun kelapa, itu kerjanya yang penting dia buat kali-kalinya rumahnya. Zaman dulu gitu kan. Kita kalau bikin dinding-dinding buat atap dan sebagainya daun kelapa. Wawuku sholati dan jatuhnya sholatnya itu kuluhan semuanya, berarti semuanya maksudnya 2 rakaatnya, termasuk juga khutbahnya, di waktu zuhrin sudah masuk di waktu zuhur, baik khutbahnya maupun sholat Jumatnya mesti sudah masuk waktu Jumat. Dan juga jangan keluar dari Zuhur, nggak asar, nggak boleh juga, mesti pas di waktu Zuhur. Kalau azannya sebelum masuk Zuhur nggak apa-apa. Sebab mohon maaf, kalau di Mekah sebetulnya azan yang pertama itu belum masuk waktu, tapi orang banyak pada sholat, berdiri sholat, kalian dia belum masuk waktu. Azan yang pertama itu 2 kali, cuma di sana belum masuk waktu. Ya, jadi baru azan bangunin orang yang lagi tidur, umpamanya di rumah, ya, atau yang masih di rumah kongko bawa ini udah, begitu sebetulnya. Tapi di sini kalau kita udah masuk waktu ya, jadi udah masuk ke sini dia sholat. Sebab biasanya seperti kamu kita juga dulu banyak orang gitu. Bukan orang kita, orang mana-mana gitu. Begitu ada kenaikan langsung. Kita kenal dulu. Nah pas ayat kedua baru masuk waktu. Sebab agak lama di sana. Cuma kalau sedang suasana hirup itu seperti keadaan hujan besar, sebagainya orang temu dan sebagainya susah ditampung di luar, itu biasanya aja cuma sekali, ya bagi aja sekali aja, terakhir khutbah dia singkat, kemudian dia sholat juga singkat juga. Sholat itu sholatnya cuma kuliah kurhu, kita aja deh biasanya. Kuliah kurhu aja, disingkat-singkat aja. Nah, demi untuk apa namanya menghindari terlalu lama supaya cepat bisa terlaksana. Orang luar biasa begitu. Jadi sewaktu-waktu juga satu kali bisa.
waktu tahun 2004 itu zaman kejadian tsunami di Aceh. Itu dampaknya ke sana juga. Sana juga hujan besar. Ya, hujan besar lebat. Ada orang sini bagian itu dapat air. Dapat air Desember 25 itu kan kejadian tsunami itu. Jadi waktu itu kan udah banyak orang Aceh udah pada berangkat tuh. Itu dia pulang nggak ada rumah. Warga itu udah nggak ada. Pada hanyut. Masya Allah, hubungan komunikasi juga. Kalau itu di akhir berubah. Harus sedikit. Waktu itu ya. Waktu sudah masuk ke 7. Wajah muta'adudin. Di kampung itu nggak boleh berbilang-bilang. Sholat Jumat sini ada semua banyak itu nggak boleh. Ya. Ila liusri jetimatin. Kecuali kalau memang sulit kumpul di satu masjid nggak ketampung, nggak ketampung. Boleh. Kalau nggak ketampung, jadi orang sini banyak nggak sholat itu. Ya, mau ada kamuan. Kalau kita udah bikin di sini, ternyata di sini penuh di sana penuh itu bawahnya itu boleh. Akibat karena terlalu padat orang kampung ya kan yang pada bikin sholat Jumat. Itu kalau memang kita di sini di Jakarta itu masjid itu sangat terbatas. Masih di Serban di mana itu masih masjid tua baru itu di Jakarta baru beberapa masjid aja. Di sini juga belum ada rumah juga belum ada semuanya dulu. Itu pada pokoknya ya alasan juga boleh juga termasuk udah kesinian sebelumnya itu masjid tua yang ada di sana. Istiqlal juga belum lama Istiqlal. Belum, sekitar malam yang masih bangun Istiqlal. Tidak ada masjid, sehingga banyak orang kampung pada tidak melaksanakan sholat Jumat. Kalau udah kumpul saja kampung. Makanya dengan adanya dibuat masjid di mana-mana, dijadikan sholat Jumat di situ. Alhamdulillah, orang kampung yang malas juga jadi rajin ikut sholat. Ya, makanya kita cari strategi supaya orang-orang bisa sholat berjamaah, bisa sholat Jumat. Beruntung di mana-mana. Apalagi sekarang kita lihat perkembangan pembangunan masjid yang semakin bertambah-tambah. Dulu kan banyak musola, sekarang musola banyak dijadikan masjid. Jadi dengan adanya itu banyak sekali sekarang masjid populasinya bertambah dalam statistik. Ya, mengejar rumah-rumah yang lain berkala. Sekarang kalau gereja kan masing-masing sektornya, masing-masing itunya, mazhabnya itu ada bikin masing-masing. Ada gereja Batak, ada gereja Jawa, ada gereja itu. Seperti di Alfat dulu atau Bangun ya, membangun Santa Maria, membangun di situ, ada Katolik. Kan udah banyak tuh gereja saya bilang itu gereja Jawa, gereja Jawa. Kok nggak bisa ngikut sekolah? Nggak bisa. Jadi terdaftar udah. Nah sekarang yang mau organisasi itu berapa orang mana dia daftarnya? Itu sudah harus bikin daftarnya. Kalau yang mau pakai di sini mau bangunan, saya cari daftar. Bilang kalau memang oke ya, mana jumlahnya? Ini bang, ada 90 orang rumahnya. Ya, itu akan cukup dilihat 90 orang. Ada 90 ya di lingkungan itu. Ya. Begitu juga pendukungnya dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan populasi jemaah yang ada di situ. Gitu. Dan
sudah ada ya udah. Sekarang alhamdulillah kita di banyak masjid-masjid di bawah. Di mana di tahun dulunya musola, sekarang banyak jadi masjid. Itu karena aja udah berapa musola jadi masjid sekarang. Ya, makanya ini termasuk juga Hidayah, Baitur Rahim, Al-Ikhlas, banyak musola-musola sekarang jadi masjid. Ya, Al-Barkah, banyak-banyak di sini kan. Dan itu harus banyak mempunyai ustaz. Jadi kegiatan ustaz di kampung sekarang tambah itu. Waktu itu bahasa jauh-jauh ya, dekat aja. Tapi saya masih ada aja di jauh, saya lagi banyak Quran itu tugas saya waktu itu. Saya ingin fokus kepada santri. Yang malah ingin jauh masih menggunakan saya juga. Ya. Di apa Islamic Center, kemudian di mana nanti rumah sakit Pelni Regimental, saya hiburan kurangin, ada lagi yang nanti di situ juga di Benhil kepada Hidayah bersama saya nggak bisa cantum lagi saya bisa dan nggak saya dengar sana sekarang dan di mana-mana itu banyak kurang ya khotib Jumat. Itu diantara syarat-syaratnya. Mesti orangnya itu orang situ dan tinggal tetap di situ yang dimaksud 40 orang ini. Ya, dan mempunyai di situ beberapa kampung yang sudah banyak rumah-rumah. Pada waktu zuhur tidak boleh berbilang-bilang kecuali susah kumpul. Wa taqdimu khutbataini bil arabiyah dan mendahulukan 2 khutbah dengan bahasa Arab. Nah, 2 khutbah wajib berbahasa Arab. Jadi di sini ada sekalian di dalam khutbah Jumat syaratnya itu wajib berbahasa Arab. Syarat khutbahnya. Ya, tetapi di situ wajib jujur wa'asufihi dan diperbolehkan kasih nasihat dengan bahasa kita. Bahasa setempat di dalam doa. Tapi khutbah yang intinya khutbah suara. Alhamdulillahilladzi hadana bidinil qayyim. Ya satu. Itu adalah bahasa Arab. Bittaqullah usikum wa nafsi bittaqullah. Aku baca muttaqun. Itu bahasa Arab. Jangan datang-datang saudara-saudara. Kita sama-sama panjatkan puji dan syukur. Ya, harus bahasa Arab itu. Kita terjemahnya adalah inti daripada nasihat. Sebab kalau nasihat di situ itu memang penting juga, sehingga diperbolehkan dengan bahasa setempat nasihat. Meskipun syaratnya kudu diucapkan dengan bahasa Arab. Ittaqullah usikum wa nafsi bittaqullah. Bertakwalah kepada Allah artinya. Ya, nanti ketika terjemah, kata kita terjemah daripada nasihat yang kita sampaikan pesan pada sholat Jumat itu boleh dengan bahasa kita. Tapi bahaya nggak boleh panjang-panjang, nggak boleh lama-lama. Rasul biasakan khutbah singkat, sholat yang lama. Sholat yang lama kalau nanti ya khutbahnya singkat. Ada tuh udah. Sebab kalau banyak kadang-kadang nantoknya juga ini jamaah apa dari katanya ya. Loh, udah ada beberapa poin yang kita sampaikan yang penting dipaham oleh jemaah. Udah beberapa jadi pesannya, ini tentang pokoknya ajar, ya tentang puasa, udah pokoknya ada beberapa poin. Jangan banyak-banyak. 15 menit, 10 menit. Sini paling banyak 20 menit ya. 20 menit sudah cukup lama. Ya, sehingga nanti salahnya deh yang lebih banyak itu surahnya. Jangan dibalik, khutbahnya panjang banget, karena kepanjangan udah sholatnya singkat aja. Iya itu sih. Ya. Ya Allah, ya, nah itu balik jadi. 2 khutbah bil arabiyah.
Wa in lam yafhamu, meskipun jemaah pada nggak paham khutbahnya itu pakai bahasa Arab gitu ya. Wa arkanaha, dan mendengar akan rukun-rukunnya. Wa arkanuha, dan rukun-rukunnya. Dan rukun-rukunnya khutbah, hamdulillahi, memuji kepada Allah, yaitu alhamdulillah. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sihima, dengan lafaz keduanya, baca alhamdulillah dan baca sholawat. Bila sihima dengan alhamdulillah. Wawasiyatun bertakwa, dan mesti berwasiat dengan takwa di situ supaya meningkatkan takwanya. Usikum wanasi bertakwa Allah. Ya. Walau atiullah, walaupun hanya diucapkan atiullah, udah jadi wasiat. Apa atiullah? Bertaatlah, taatilah Allah. Mari kita tingkatkan takwa, taat kita pada Allah. Takwa kita pada Allah, hanya taat kepada Allah cukup. Ya. Lagi kita bahas nanti, walaupun hanya atiullah, taatilah Allah, itu udah cukup besar itu. Udah cukup besar. Begitu. Padahal bukan kalimat takwa yang dibilang, bukan kita Allah, takwa kepada Allah, bukan. Tapi atiullah, taatilah Allah, sama aja. Boleh. Dikata-dikata. Di kulim, di tiap-tiap khutbah yang pertama maupun khutbah yang kedua harus ada pesan takwa. Wa qira'atu ayatin mufhamatin, dan rukunnya juga ada harus membaca satu ayat yang dipaham. Ya, satu ayat Al-Quran yang dipaham. Jadi walaupun satu ayat tapi dipaham. Sepotong ayat tapi dipaham, nggak boleh juga utuh satu ayat, apalagi satu surah. Makanya untuk menjaga itu biasanya terakhir dia baca kalau terbinas, udah terbinas supaya kebacanya, supaya sempurna. Sebab kadang-kadang kan gini, ada kalimat memang itu bisa dipaham, tapi nggak ada satu ayat. Ya, nggak ada satu ayat. Ya. Tapi ya sepotong ayat aja terbawahnya. Sepotong ayat tapi udah dipaham. Nah itu nggak cukup juga. Mesti satu ayat yang dipaham atau beberapa ayat. Di ihdahuma, di salah satu dua khutbah. Wa du'a'un lil mu'minin, dan syarat rukunnya juga harus ada baca doa bagi orang-orang mukmin. Diukhrawiyin, tidak dengan doa tentang keselamatan akhirat. Disaniyati, di dalam khutbah yang kedua. Dalam khutbah yang kedua dianjurkan di situ dan bahkan menjadi rukun adalah baca doa ukhrawi, keselamatan dunia akhir. Wasyurita, dan disyaratkan julusun, itu si imamu, si khatib harus duduk. Wasyurata julusun, dan disyaratkan duduk itu juga khatib bainahuma, di antara dua khutbah. Di antara dua khutbah. Di situ. Jadi duduk ya, supaya membedakan antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua. Dengan duduk. Gitu makninatin, dengan tumakninah. Kalau tumanina hanya sekedar baca subhanallah, walaupun sekedar itu duduknya. Tapi kita lihat di dalam kitab yani Anatul Talibin, di situ disunahkan baca al-ikhlas ketika duduk. Baca al-ikhlas. Baca al-ikhlas. Ya. Nah kalau kita di sini umumnya baca selawat. Kadang-kadang selawat itu lebih panjang, itu baca selawat. Terus yang dibaca al-ikhlas, bacanya masing-masing, ya. Bacanya masing-masing. Apalagi di situ kita dengar khutbah khatib menyampaikan apa? Fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
istighfarlah kepada Allah bahwasanya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dia bacanya sholawat. Padahal itu perintahnya apa? Istighfar. Kadang-kadang masalah nyambung, cuma emang enaknya Allahumma sholli wa sallim wa zid wa atim wa atim wa tafaddal wa barik di jalan wa kamalika. Dan satu usia. Enak. Tapi nggak cocok sebenarnya itu. Dengan ucapan si khotib nyuruhnya istighfar. Malah bagus kita baca Rabbi warhamni wa barik. Kalau begitu ya Rabbi warhamni. Dan yang dianjurkan kalau kita lihat dalam kitab Fathul Mu'min ya Anatul Talibin di situ baca Al-Ikhlas. Pelan-pelan ya. Nggak usah ada di belakang sini kalau baca Al-Ikhlas keras nggak usah. Pelan-pelan aja. Di antara dua khutbah. Udah waktu belum? Oh iya. Biar masuk ke dalam waktu serong yang kelihatannya. Wa mualatun dan mualat artinya lanjut dari khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Lanjut artinya mualat langsung hanya sekedar temannya langsung khutbah yang kedua atau dengan baca khutbah di sana langsung khutbah kedua. Ya, jangan pergi dulu karena dibatal pergi dulu nggak boleh kalau batal dulu nggak boleh berarti batal khutbahnya nggak boleh. Khutbah itu harus punya waktu kan? Dari khutbahnya sampai kepada sholatnya nyambung tuh semua kan. Bahkan sebetulnya sunnahnya mana khotib dia imam juga dia sunnahnya. Tapi kalau memang khotib suara qiraatnya kurang bagus, itu boleh diganti imamnya dengan yang suaranya lebih bagus. Ya, begitu sekaliannya. Dan walau firman ya, beda arkanihima di antara rukun-rukunnya khutbah. Wabainahuma dan di antara dua khutbah. Kata rukun-rukunnya dan lanjut wabainah sholati dan diantaranya sholat juga harus sholat terus waturun dan syaratnya juga kudus suci puasa untuk aurat kemudian untuk berdiri likodirin bagi yang mampu khotib harus berdiri kalau mampu wajibu dan wajib selanjutnya Isma'ul Arba'in mendengarnya orang yang 40 tadi itu jemaah alladzina tan'aqidu bihimul jum'atu yang menyebabkan sah dengan 40 orang itu sholat Jumat arkanah bacaan rukun-rukunnya itu rukun khutbah arkanahuma rukun kedua khutbah itu kudu didengar oleh orang yang jemaah 40 ayat akhara ihramu man la ta'aqidu bihimul jum'at dan boleh di belakangin itu orang yang gak wajib sholat Jumatnya mah tapi itu ini 40 rutin itu banyak bisa dengar ya jadi mulai di belakang juga apa dia nggak dengar juga ya sebab zaman dulu kan nggak ada speaker dulu nggak ada speaker oh ya itu 40 orang dengar gitu aja tapi kalau dulu masjid kita itu ya masjid di Kreo terus itu beneran itu dan ihram ini mantan itu bihim daripada takbiratul ihramnya orang yang sah berjumat di situ. Parun suatu ucapan man lahu maskanani barang siapa yang punya dua rumah nih dia punya di Kreo ada di mana lagi yang ke timur mau lagi ada pokoknya di sini ada di sana ada gitu atau di sini ada dekat dan di sini ada di Kreo ada di Petukangan ada di mana dia itu sholat Jumatnya berhitungnya nah dihitungnya adalah tempat di mana dia kalau ibrah bima kasrat fihi iqamatuh
Maka diri itu direken dengan dia lebih banyak tinggal di rumahnya. Rumah mana nih yang lebih banyak dia? Rumah situ. Oh, udah kalau Jumat di situ ada hitungannya. Gitu ya. Bima bihi ahluhu wa maluhu, di mana di situ ada keluarganya juga, ada hartanya juga. Nah ini sawaya fil kulit, kalau memang sama, di sana juga ada bininya, di sini juga ada bininya, sama-sama ada hartanya juga. Oh itu bagaimana tuh? Babil mahalil haji wa bihi halatan iqamatil Jum'ah. Jadi dengan bagaimana dia adanya waktu sholat Jumat. Apakah dia di sholat dia sholat Jumat. Kalau di situ ya di situ di sholat Jumat. Ya cukup mudah-mudahan ya sekedar apa yang kita sampaikan ini singkat sebetulnya tentang syarat sholat Jumat. Lebih lengkapnya kita khusus sebetulnya. Tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Allahumma billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله للعالم الغفور والفرد في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله وسلامه تماما على من يجيء إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام وصحبك النجوم في قدوة المرام للعرب والأعجم يا ربنا اعترفنا بأننا تعرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر للعورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وقل لذي عطيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي يسمع فضلا وجودا منانا بابتسام بنا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صالح بالمصطفى الرسول نحظى بكل صالح بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلي وصلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله والصحب عند قص الصحب والحمد لله في الملء والتناهي والحمد لله في الملء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.